Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Mislonika, NIM 1930304005, tugas akhir layanan perpustakaan, dosen pengampu Rika Jufria Zia Manita MIKOM, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, YIN Batu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem layanan di perpustakaan. Sistem layanan di perpustakaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, A. Sistem layanan Open Access terbuka, B. Sistem layanan Closed Access tertutup, dan C. Sistem layanan Mixed Access campuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan dapat diartikan perihal atau cara melayani dan dapat diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan perpustakaan merupakan aktivitas perpustakaan dalam memberikan jasa layanan kepada pengguna perpustakaan. Sistem pelayanan di perpustakaan secara garis besar terdapat 3 jenis, yaitu sistem layanan terbuka Open Access, sistem layanan tertutup Closed Access, dan sistem layanan campuran Mixed Access. Yang pertama, A. Sistem layanan terbuka Open Access. Menurut Darmono 2007, sistem layanan terbuka adalah sistem layanan yang memungkinkan para pengguna secara langsung dapat memilih, menemukan, dan mengambil sendiri bahan pustaka yang dikehendaki dari jajaran koleksi perpustakaan. Pada sistem layanan terbuka ini, pemustaka diberikan kebebasan oleh perpustakaan untuk dapat masuk dan mencari sendiri koleksi yang dibutuhkannya kera. Oleh karena itu, penataan ruang koleksi perlu diperhatikan. Misalnya, rambu-rambu yang menunjukkan lokasi koleksi harus lengkap dan jelas. Dalam sistem layanan terbuka, perpustakaan memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk langsung melakukan browsing ke jajaran koleksi. Petugas hanya akan mencatat apabila bahan pustaka akan dipinjam atau dikembalikan. Jadi, dalam sistem ini, pemustaka tidak harus menelusur koleksi terlebih dahulu melalui katalog yang disediakan, tetapi bisa langsung ke jajaran koleksi untuk memilih dan mengambil koleksi sesuai kebutuhan. Seperti halnya sistem layanan tertutup, dalam sistem ini juga terdapat kelebihan dan kelemahan. Di bawah ini dapat disebutkan beberapa kelebihan dari sistem layanan terbuka. 1. Pemustaka bebas memilih bahan pustaka yang dibutuhkan langsung pada jajaran koleksi. 2. Oleh karena pemustaka bebas memilih koleksi langsung di jajaran, maka terdapat kemungkinan bahwa pemustaka dapat menemukan koleksi lain yang sesuai atau menarik minat. Yang ketiga, apabila koleksi yang diinginkan tidak ada, pemustaka dapat langsung mencari koleksi atau alternatif lain dengan subjek yang sama pada jajaran koleksi secara cepat. Keempat, tidak memerlukan petugas yang banyak untuk melayani pengambilan koleksi. Berikut ini kekurangan dari sistem layanan terbuka. 1. Susunan jajaran koleksi menjadi sulit teratur. Hal ini dikarenakan pemustaka dengan bebas mengambil dan memilih sendiri koleksi. Kedua, kemungkinan bahan pustaka hilang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kemungkinan tidak semua pemustaka memiliki kesadaran perlunya menjaga koleksi sebagai milik bersama. Ketiga, terjadi kerusakan koleksi. Seringnya pemustaka melihat-lihat isi bahan pustaka di rak dalam rangka memilih koleksi yang sesuai dapat menyebabkan koleksi agak keriting. Kemudian, apabila terdapat lagi pemustaka yang tidak jujur, halaman koleksi yang dibutuhkan bisa saja langsung disobek. Kemudian yang B, sistem layanan tertutup Closed Access. Menurut Darmono 2007, sistem layanan tertutup adalah sistem layanan perpustakaan yang tidak memungkinkan pemakai perpustakaan mengambil sendiri bahan pustaka di perpustakaan.
pengambilan bahan pustaka harus melalui petugas perpustakaan. Demikian juga dengan pengambilan bahan pustaka yang dipinjamnya. Pada sistem layanan tertutup ini, pemustaka tidak boleh langsung mengambil koleksi bahan pustaka yang diinginkannya di rak, tetapi harus melalui petugas perpustakaan pustakawan. Pemustaka dapat memilih koleksi bahan pustaka yang diinginkannya melalui katalog yang disediakan. Kemudian, sistem layanan tertutup adalah sistem layanan yang membatasi pemustaka untuk melakukan browsing ke jajaran koleksi atau rak penyimpanan bahan pustaka. Oleh karena dalam sistem ini, pemustaka tidak diperbolehkan mengambil langsung bahan pustaka yang dibutuhkan, maka petugaslah yang akan membantu pemustaka dalam mengambil bahan pustaka yang dibutuhkan. Jadi, untuk mencari dan mengakses bahan pustaka yang dibutuhkan, maka pemustaka perlu yang pertama, hanya perlu menelusur melalui katalog. Kedua, kemudian mencatat nomor panggil dan atau judul dokumen. Ketiga, menyerahkan catatan tersebut kepada petugas untuk diambilkan dokumen yang dimaksud. Keempat, selanjutnya petugas akan memberikan dokumen tersebut kepada pemustaka. Biasanya pemustaka perlu meninggalkan tanda pengenal. Yang kelima, bila dokumen telah selesai dibaca atau difotokopi, maka pemustaka harus mengembalikan kepada petugas layanan. Petugas akan memberikan kembali tanda pengenal pemustaka. Kemudian, adapun kelebihan dari sistem layanan tertutup. 1. Jajaran koleksi akan lebih terjaga kerapiannya karena hanya petugas yang boleh masuk ke jajaran koleksi. 2. Kemungkinan terjadi kehilangan atau kerusakan bahan pustaka dapat diperkecil karena pemustaka tidak dapat mengakses langsung ke jajaran. Ketiga, ruangan dibutuhkan untuk jajaran koleksi tidak terlalu luas karena mobilitas pemustaka atau petugas di antara jajaran lebih rendah. Keempat, untuk koleksi yang rentan terhadap kerusakan atau bersifat khusus, maka penerapan sistem ini sangat sesuai. Di samping memiliki kelebihan, sistem layanan tertutup juga terdapat beberapa kelemahan. 1. Dalam usaha menemukan koleksi, pemustaka hanya dapat membayangkan fisik dan isi bahan pustaka, sesuai dengan keterangan tercantum pada katalog saja. Kedua, oleh karena pemustaka tidak dapat langsung browsing ke jajaran, maka agak sulit untuk mencari alternatif lain apabila dokumen yang diperlukan ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, diperlukan petugas layanan lebih banyak untuk melayani pengambilan koleksi yang dibutuhkan. Yang keempat, apabila petugas terbatas, sedangkan permintaan cukup banyak, maka waktu yang diperlukan pemustaka untuk menunggu jadi lebih lama. Kemudian selanjutnya yang C, layanan campuran, mixed access. Layanan campuran merupakan gabungan layanan terbuka dan tertutup. Layanan campuran ini biasanya digunakan oleh perpustakaan perguruan tinggi untuk koleksi skripsi, referensi, dan tesis dilayani secara tertutup melalui katalog. Sedangkan untuk koleksi yang bersifat umum menggunakan layanan terbuka. Kelebihan dari sistem layanan campuran yang pertama, pengguna dapat langsung menggunakan koleksi referensi dan umum sekaligus. Kedua, tidak memerlukan ruang baca khusus koleksi referensi. Adapun kelemahannya, 1. Petugas perpustakaan sulit mengontrol pengguna yang menggunakan koleksi referensi dan koleksi umum sekaligus. Kedua, perlu pengawasan yang lebih ketat. Sampai disitulah penjelasan dari sistem layanan perpustakaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.